Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, ada 6 sahabat yang memiliki hobi mendaki. Mereka adalah Andi, Budi, Sinta, Rina, Joko, dan Anton. Keenam sahabat ini sudah sering melakukan pendakian bersama sejak masa sekolah menengah. Mereka selalu merencanakan petualangan mendaki setiap kali liburan panjang tiba. Pada suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di rumah Andi, Joko yang merupakan pemimpin kelompok, mengusulkan untuk mendaki salah satu gunung di Pulau Jawa. Gunung ini dikenal dengan pemandangannya yang indah, tetapi juga memiliki reputasi angker di kalangan pendaki. Ada banyak cerita tentang pendaki yang hilang atau mengalami kejadian aneh di sana. Namun, karena rasa penasaran dan semangat petualangan yang tinggi, mereka memutuskan untuk mencoba. Sebelum berangkat, Budi menyarankan untuk menyiapkan perlengkapan dengan lebih teliti, karena cuaca di gunung terkadang bisa berubah drastis. Namun, Andi merasa sedikit ragu. Karena beberapa minggu sebelumnya, sahabat mereka yang keenam, yang bernama Anton meninggal dunia. Meskipun Anton tidak lagi bersama mereka, Andi merasa seperti masih bisa merasakan kehadirannya. Teman-teman yang lain meyakinkan Andi bahwa perjalanan ini bisa menjadi cara untuk menghormati kenangan bersama Anton, dan akhirnya Andi pun setuju. Pada hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumah Andi sebelum berangkat mendaki. Saat mereka memeriksa perlengkapan, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Andi yang membuka pintu terkejut melihat Anton berdiri di depan pintu. Anton terlihat seperti biasanya, dengan senyumnya yang khas. Namun, sebelum Andi bisa berkata apa-apa, Anton menghilang seketika. Andi merasa dingin dan menggigil, tapi dia tidak menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Dia tidak ingin merusak semangat mereka. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka akhirnya berangkat ke gunung tersebut. Perjalanan menuju kaki gunung diwarnai dengan canda tawa, namun Andi tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Dalam perjalanan, dia beberapa kali merasa seperti ada yang memanggil namanya. Tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Mereka tiba di base camp gunung tersebut saat senja mulai turun. Setelah beristirahat sejenak, mereka memulai pendakian dengan semangat tinggi. Di awal pendakian, suasana masih cerah, dan mereka bisa melihat pemandangan indah dari lereng gunung. Namun, saat mereka mulai mendekati hutan yang lebih lebat, suasana berubah. Kabut mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Saat mereka mendirikan tenda untuk bermalam di pos pertama, Andi kembali merasakan kehadiran Anton. Dia melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir hutan, mengamati mereka. Ketika dia mencoba memfokuskan pandangannya, bayangan itu menghilang. Andi mulai merasa khawatir, tetapi dia berusaha menenangkan diri dan tidak mengatakan apa-apa kepada teman-temannya. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun, bercerita tentang kenangan masa lalu dengan Anton. Suasana menjadi sedikit haru, tetapi mereka semua sepakat bahwa Anton akan selalu menjadi bagian dari kelompok mereka, meskipun dia sudah tidak ada. Saat mereka bersiap untuk tidur,
Andi merasa seperti mendengar suara Anton yang memanggil namanya. Dia terbangun dan keluar dari tenda, tetapi tidak menemukan siapapun. Pada pagi hari, mereka melanjutkan pendakian. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa bahwa gunung ini menyimpan sesuatu yang misteri. Suara-suara aneh terus terdengar di sepanjang perjalanan. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar langkah kaki tambahan di belakang mereka, meskipun tidak ada orang lain di sana. Budi bahkan melihat bayangan Anton berjalan di antara pepohonan. Ketika mereka sampai di pos terakhir sebelum puncak, cuaca tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, dan kabut tebal menyelimuti seluruh area. Suasana menjadi sangat dingin, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, saat mereka hampir mencapai puncak, hal-hal aneh mulai terjadi. Sinta, yang berada di depan, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seperti ada yang menahan langkahnya. Dia mendengar suara Anton yang memanggilnya, meminta tolong. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan Anton berdiri di belakang mereka, dengan tatapan sedih. Sinta terkejut dan berteriak, tetapi saat teman-temannya menoleh, bayangan itu menghilang. Rina, yang biasanya ceria, mulai menangis tanpa alasan. Dia merasakan kehadiran Anton begitu kuat, seolah-olah Anton berada di sampingnya. Dia bercerita kepada yang lain bahwa dia melihat wajah Anton di kabut, memohon agar mereka berhenti mendaki. Ketakutan mulai menyelimuti mereka semua, tetapi mereka merasa terlalu jauh untuk berbalik. Saat mereka mencapai puncak, suasana menjadi sangat aneh. Puncak gunung tersebut yang biasanya penuh dengan pendaki lain, tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tidak ada satupun pendaki lain yang terlihat, dan kabut tebal menutupi pandangan mereka. Andi merasakan perasaan aneh, seperti deja vu. Dia merasa pernah berada di tempat ini sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingatnya kapan suasana ini terjadi. Saat mereka berdiri di puncak, sebuah angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, hampir membuat mereka terjatuh. Dari dalam kabut, muncul sosok Anton, tetapi kali ini dia terlihat berbeda. Wajahnya tampak pucat, dan matanya kosong. Anton berdiri diam di depan mereka, tanpa suara. Mereka semua terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Anton mengulurkan tangannya ke arah Andi, seolah-olah meminta untuk dibantu. Andi, yang terbawa suasana, hampir saja menyentuh tangan itu. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Joko dengan cepat menarik Andi mundur. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam, dan mereka mendengar suara gemuruh dari dalam bumi. Tiba-tiba, kabut itu terbuka, dan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Di bawah mereka, terlihat jurang yang sangat dalam, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka akan runtuh. Sosok Anton yang tadi berdiri di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang mengerikan, dengan tatapan marah dan suara menggelegar lalu berkata, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Mereka semua segera berlari menuruni gunung dengan ketakutan, tanpa berpikir panjang. Suara gemuruh terus mengikuti mereka,
dan mereka merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka sampai di pos terakhir, suara itu berhenti, tetapi mereka semua sangat kelelahan dan terguncang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka memutuskan untuk segera kembali ke base camp. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan berat. Mereka semua tetap diam, dengan pikiran masing-masing yang terganggu oleh pengalaman di puncak tadi. Setibanya di base camp, mereka merasa lega, tetapi juga bingung dengan apa yang baru saja mereka alami. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian tersebut, dan mereka semua sepakat untuk tidak pernah membicarakan hal itu lagi. Setelah kembali ke rumah, Andi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah gunung tersebut. Dia mendapati bahwa tempat di mana mereka melihat Anton adalah lokasi yang dikenal sebagai tempat hilangnya beberapa pendaki di masa lalu. Banyak yang percaya bahwa roh-roh pendaki yang hilang masih gentayangan di puncak gunung, mencari kedamaian yang tidak pernah mereka dapatkan. Beberapa minggu setelah pendakian itu, Andi mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, Anton datang kepadanya dan berkata, "Terima kasih telah mengingatku, tapi sekarang aku harus pergi. Jaga dirimu." Setelah mimpi itu, Andi merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dia merasa bahwa Anton telah menemukan kedamaian, meskipun bayangan pengalaman di gunung tersebut tetap menghantuinya. Keenam sahabat itu tidak pernah melakukan pendakian bersama lagi setelah kejadian tersebut. Mereka masing-masing memilih jalan hidup yang berbeda, tetapi pengalaman di gunung tersebut selalu menjadi bagian dari kenangan mereka. Andi, Budi, Sinta, Rina, dan Joko tidak pernah melupakan Anton, dan meskipun mereka takut, mereka tahu bahwa Anton akan selalu menjadi bagian dari mereka.